Jadi dengan video yang kita lihatkan tadi, dengan kita telusurinya rumah gadang yang telah tak terpakai lagi, tak diperbarui. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar atau memberikan pendapatnya, beginilah kondisi Rana Minang, yang mana Rana Minang ini bangga dengan salah satunya itu rumah gadangnya atau rumah tanduknya, bahasa kaminya itu. Beginilah kondisi dan situasi rumah gadang pada saat ini, cukup miris. Yang mana masih ada rumah gadang di negari kita, tapi itu cukup sedikit. Masih ada tapi cuma sedikit. Kebanyakan rumah gadang telah diganti dengan rumah beton. Jadi beginilah kondisi dan situasi rumah gadang kita, cukup miris. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar, boleh komen di bawah, berikan pendapatnya mengenai rumah gadang yang tidak terawat lagi. Sedangkan rumah gadang adalah ikonnya orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Seripul, channel Cipu MZ. Baiklah kawan-kawan, dosa-dosa sanak sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Baiklah dosa-dosa sekalian, sebagaimana yang kita tahu, di negari Minang ada yang namanya rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah dari masyarakat yang ada di Minang. Tapi mirisnya sekarang ini rumah gadang sudah tidak dipakai lagi, atau sudah tidak dikembangkan lagi, atau sudah mulai tidak terawat ya. Kebanyakan di Minang rumah gadang sudah ditinggalkan. Rumah gadang sudah tidak tidak ada peminat, sudah tidak banyak peminatnya, disebabkan oleh beberapa hal seperti kelapukan dari bangunan tersebut. Kayunya sudah lapuk, atapnya sudah tiri, dan sudah ada bangunan dari beton yang lebih kuat dan kokoh. Mungkin itu alasan dari ditinggalkannya rumah gadang atau rumah kayu atau rumah dari adat Minang. Baiklah, untuk itu kita akan melihat bagaimana kondisi di Minang, rumah gadang di Minang. Rumah gadang ini sudah sulit dijumpai ya, khususnya di negari kita sudah sulit dijumpai. Walaupun ada satu-satu, tapi sulit dijumpai. Sekarang ini kita akan melihat rumah gadang yang telah terbengkalai atau yang telah tidak diurus lagi dan sudah lapuk. Rumah gadang sudah lapuk, ketirisan, tiri, tidak diurus. Baiklah, untuk itu kita akan melihat bagaimana kondisi rumah gadang yang tidak diurus lagi atau tidak dimanfaatkan lagi. Untuk itu jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share kepada kawan-kawan agar kami lebih semangat lagi mengeksplor apa-apa saja yang berada di negari Minang, khususnya di negari kami sendiri. Baiklah, kita akan melihat bagaimana kondisi rumah gadang yang hampir punah, hampir tidak ada lagi rumah gadang di negari kita. Baiklah, untuk itu langsung saja kita lihat videonya. Baiklah kawan, di sini ada nenek kita. Ini kita akan tanya-tanya mengenai dangun tanduk atau dangun rumah gadang. Baiklah nek, apa dangun tanduk kau dak do kini dak dikembangkan uang atau dak dibuat baru uang ni. Ya dangun tanduk cepet lapuk apa guys. Itu dangun tembok buat uang gini guys. Oh, tanduk kayu lapuk atau copet tiri. Ya, tiri. Kalau dangun tembok tanah lambat tahun-tahun tanah. Ya. Tahun. Ini ada dangun tanduk ni saya. Lấy thì bạn tất. Oleh. Dangun kanija bạn tất itu dangun kami saya. La pulau kini la mati lu kini. Dah ada leh.
Yang untuk palang ni Ya ya ya. Yang tanduk tu sayang ni. Pun saya buat dek ba pun saya dek ba tukar kerang dinding tembok. Dia lah lapuk ni. Lapuk. Lapuk urat ni. Berarti kurang tanah nang tanduk si boy tak? Itu yang kayu itu ya. Ya. Dia kayu. Nang tanduk tu nang rumah gadang lah payah cari ni nak ah. Ya. Dia deh. Ya kan itu tentu ruang ni. Kalau ada rumah tanduk itu tanduk baradat ruang ni kan. Oh itu. Baradat di rumah baradat nomor ni. Kini tu ada buat apa ni? Cek ni. Tak dong tanduk ni Ya. Rumah baradat tu di kalau ada rumah batanduk di kampung ni tu tanduk orang le baradat dia tu. Ya. Berarti kau tak ada mah tanduk ti lah puan ni. Tak. Yo lah kurang adat dia tu. Kurang. Buat adat dia, mah tanduk bagian dari adat dia. Ya. Ya. Sekian doa dia apa? Mana nomor dia? Mau bos-bos dia apa tanah ni petanggang-panggang saya mana nomor tu? Mah tanduk lah. Iya mas tanduk bos adat nomor dia Oh pagaruyung. Ya pagaruyung. Itu adat ni. Ya ya ya. Pagaruyung ini. Berarti mah adat nak pakai wang dek lapuk tak lama monter ni Ya. mungkin tu ya. Terima kasih kita ucapkan pada gitu. Baiklah kawan-kawan, kita telah berada di salah satu rumah tanduk atau rumah gadang yang telah tidak terurus lagi ya di belakang kita ini. Dapat kalian lihat seperti inilah keadaan dan kondisi rumah gadang di Minang yang telah enggak diurus lagi dan tidak direnovasi lagi. Jadi kita akan melihat, kita telusuri ke dalamnya seperti apa kondisinya. Seperti dapat kawan lihat sudah banyak tumbuhan atau semak belukar di dekat rumah gadang atau rumah tanduk ini. Kita akan melihat mana situasi dan kondisi ya. Seperti ada yang ada di atasnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada bunyi-bunyian di atapnya, tapi nggak ada yang kelihatan ya. Oh ternyata atapnya diterbangkan oleh angin ya kawan. Dapat kawan lihat. Oh, atapnya ditiup angin. Kita melihat gimana di dalamnya ya kawan. Di sini juga sudah sepertinya ada ukiran ya kawan, ukiran seni pahat. Nah, ada ukiran yang mana ada ornamen ukiran. Dan di sini juga ada. Dan seperti yang saya katakan tadi,
Rumah gadang ini sudah lapuk ya. Sini kita lihat ada sarang rayap. Oh no, sarang rayap. Kayunya dimakan rayap. Kita akan lihat ke bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah lantainya. Yang mana tidak terurus lagi ya. Sudah semak belukar. Nah, ini sudah habis dimakan rayap. Dan kelihatan di atasnya ada juga lotengnya ya kawan. Tempat menaruh barang-barang atas sana. Baiklah, kita akan melihat bagaimana dari luar, kelihatan dari luar. Rumah gadang atau rumah tanduk di Minang ini ada beberapa filosofi ya kawan. Yang mana ini yang atas ini, puncaknya ini adalah sebagaimana yang kita tahu, orang Minang itu ada kata-kata atau filosofinya yang berkata alam tak kambang menjadi guru. Yang mana kita lihat tanduk dari rumah ini mengambil atau terinspirasi dari tanduk kerbau atau Minang ya, tanduk kerbau. Rumah gadang yang saya lihat di Minang berbagai atau banyak tanduknya, ini cuma 2 tanduknya ya. Dan yang satunya lagi, mengapa rumah ini dijarakkan dari tanah? Dapat kau lihat mengapa dijarakkan dari tanah ini ke atas. Itu maksud dan tujuannya adalah yang mana orang zaman dulu atau nenek moyang kita dulu membangun rumah itu harus ketinggian karena melindungi diri dari hewan buas, contohnya seperti ular, harimau, dan binatang buas yang lainnya. Maka rumah tersebut ditinggikan ya, dapat kau lihat, melindungi diri dari binatang buas.
Baiklah kawan-kawan, di belakang kita sudah ada salah satu rumah gadang yang juga tidak terawat atau sudah ditinggalkan ya. Beginilah keadaan kondisi rumah gadang. Untuk itu kita akan melihat bagaimana keadaan situasi bangunan ini ya. Kita akan lihat ke dalam atau sisi luarnya, yang mana kita telah izin terlebih dahulu kepada orang yang berada di sini tadi. Kita telah menjumpai tetangga atau orang yang di dekat rumah gadang ini. Kita minta izin untuk mengambil video, dan dia juga telah memberikan kita izin. Baiklah, untuk itu kita akan mengeksplor, melihat bagaimana kondisi situasi keadaan rumah gadang ini atau rumah tanduk ini. Baiklah, lanjut ikuti videonya. Baiklah kawan, kita akan melihat bagaimana kondisi rumah gadang ini ya. Di sini sudah ada tumbuhan apa ini, mangga atau polom ya, kurang tahu juga kita. Seperti yang kita lihat di sini, sepertinya ada pintu, jendelanya masih utuh ya. Kita akan lihat ke dalam. Sepertinya di sini ada alat penempi padi atau kipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan, inilah kondisi keadaan di dalam rumah gadang ini. Kita nggak berani masuk ya, nanti ada lantainya yang lapuk, kita terprosot ke bawah nanti. Nah, ini kondisinya. Di sini ada jendela atau kaca, yang mana yang kita lihat itu ke belakangnya itu rimbo atau tanaman liar atau semak belukar, yang mana rumah ini telah diselimuti oleh semak belukar. Dan ini kacanya juga nggak ada ya. Di sebelah ini ada, ini nggak ada. Seperti inilah gonjongnya atau tanduknya ya kawan, di dalam. Kalau kita lihat dari dalam, kelihatannya kalau atapnya masih bagus, kalau sengnya masih bagus ya. Kita akan lihat ke belakang. Sini posisi jendela sudah terbuka, dan ini ada tanaman mangga dan juga bersarang kolik-kolik atau galau-galau, kita nggak tahu ya. Sarangnya cukup besar, dan juga kayu-kayu di sini sudah dimakan rayap, sudah lapuk dimakan rayap. Kita akan lihat ke belakang, yang mana ini tanduknya sudah copot. Ini jalannya cukup semak belukar ya, rimbo. Bismillah. Kita takutnya ini ada ular. Ada ular di sini, kita takut nih. Dan ini adalah salah satu papannya ya, sudah terjatuh mungkin. Terjatuh, dan juga ada sarang rayap menggerogoti papan rumah gadang ini.
Di sini ada makanan atau buah-buahan yang unik ya kawan. Ini makanan atau buah-buahannya. Ini waktu kita pulang SD dulu, sama-sama SD ini dicari nih. Nah. Ini ada yang masak nih kawan. Ini kalau ya warnanya sudah kuning, ini berarti udah masak nih. Rasanya asam-asam manis. Enak, rasa manis, asam-asam manis. Bagi kakak yang tahu nama buah-buahan ini boleh komen di bawah ya. Ini waktu pulang SD, pulang sekolah dulu nih kita cari. Pulang sekolah, waktu rame-rame jalan sama-sama dengan teman. Ini kita cari nih. Rasanya enak. Dan ini sudah cukup susah dicari buah ini. Baiklah, kita lanjut ke topik yang pertama. Kayaknya ini adalah dinding dari rumahnya ya, beton. Jadi beginilah kondisi belakang dari rumah ini, yang akar telah menjalar di dinding-dinding rumahnya. Kita nggak berani ke sana ya, karena takutnya ada ular. Dan seperti inilah rumah gadang satu ini penampilannya. Sudah ada dipanjat oleh akar. Dan seperti pada umumnya rumah gadang atau rumah tanduk, di sini juga ada jarak dari lantainya juga berjarak dari tanah ya. Noh, kita akan lihat tadi. Nih, lantainya sini, tanah sini ya. Udah banyak semak-semak belukar. Ini juga ada ornamen ukiran atau gambar ya. Apa nih ya nih? Bagi kalian yang tahu boleh di komen ya. Ukiran atau gambar. Nah, ini ada nih apa tulisannya? Tanggal 3. Nggak tahu, 1000. Bulan 11, mungkin yang bulan 11 1940. TGL 3, tanggal 3 bulan 11 1980. Ini belum lahir saya ini, tahun 1980. Cukup tua rumah ini dibandingkan saya ya. 1980. Baiklah, mungkin hanya itu. Kita mengeksplor rumah gadang ini ya, rumah tanduk ini.
kita akan melihat rumah tanduk yang satunya lagi. Sepertinya di sini ada bunga atau apa ini? Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Juga hampir sama dengan rumah gadang atau rumah tanduk yang sebelumnya ya kawan. Di sini dindingnya nggak ada lagi dindingnya, dan juga banyak semak belukar ke sana. Sepertinya ini adalah jalan menuju ke lantainya ya, ke lantai rumahnya. Ini betonnya, ini jalan ke sana. Bagian atap sudah mulai rapuh juga ya. Dan di sini sepertinya ada polongan. Jadi bagaimana yang kau lihat, belakangnya juga dipenuhi dengan rimbo semak belukar, dan dindingnya dipanjat oleh akar. Yang unik dari rumah gadang, bangunan rumah gadang ini itunya menggunakan bambu atau bila, dan dianyam seperti ini ya kawan. Anyaman yang cukup unik dan rapi ya. Dan alasan salah satunya rumah gadang ditinggalkan karena kayu dan dindingnya ini mudah dimakan anai-anai, dan kebanyakan orang atau masyarakat pindah ke rumah beton atau rumah gedong karena kan dindingnya lebih tahan lama dan tidak dimakan rayap, tidak mampu rayap memakan beton. Nah, situ ini belakangnya nih. Itu sepertinya sumur atau apa ya kan, kurang tahu juga kita. Mungkin itu sumur. Begitulah kondisi rumah gadang yang berada di Minang saat ini dan juga di negari kita ya. Beginilah keadaan rumah gadang yang telah ditinggalkan dan tidak terawat. Jadi rumah gadang ini tidak dirawat dikarenakan menurut masyarakat itu tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, yang mana zaman sekarang rumah itu telah banyak rumah dari beton atau rumah gedong. Jadi dengan video yang kita lihatkan tadi, dengan kita telusurinya rumah gadang yang telah tak terpakai lagi,
tak diperbarui. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar atau memberikan pendapatnya, beginilah kondisi Rana Minang, yang mana Rana Minang ini bangga dengan salah satunya itu rumah gadangnya atau rumah tanduknya, bahasa kaminya itu. Beginilah kondisi dan situasi rumah gadang pada saat ini, cukup miris, yang mana masih ada rumah gadang di negara kita, tapi itu cukup sedikit. Masih ada tapi cuma sedikit. Kebanyakan rumah gadang telah diganti dengan rumah beton. Jadi beginilah kondisi dan situasi rumah gadang kita, cukup miris. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar, boleh komen di bawah, berikan pendapatnya mengenai rumah gadang yang tidak terawat lagi. Sedangkan rumah gadang adalah ikonnya orang Minang. Mungkin hanya itu dari kami, Cipu MZ. Jika ada kami salah dan khilaf dalam berbicara, dalam berkata, atau dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.